It's like a poem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dewifelisa, saya nomor absen 6. Saya Fani Dosiska Putri, nomor absen 16. Saya Bibi Tita Sasabila, saya absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rumusan dasar negara Muhammad Yamin. Situasi sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilakukan di Gedung Chow Sang-in di Jalan Pejabat 6 Jakarta, atau sekarang jadi Gedung Pancasila. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merumuskan tentang dasar negara Indonesia. Hasil sidang BPUPKI pertama. Sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Dr. Ajiman Widyodiningrat bersama 12 anggota. Sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang memaparkan rumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato. Selanjutnya, pidato tersebut menandai lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yaitu rumusan Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Situasi sidang BPUPKI pertama tegang dikarenakan diawasi oleh 7 orang dari Jepang untuk mengawasi jalannya sidang pertama BPUPKI. Yang kedua, definisi rumusan dasar negara Muhammad Yamin. Rumusan Pancasila. 1. Peri kebangsaan berarti suatu negara kebangsaan, suatu nasionalis setaat berketuhanan yang muncul dari peradaban Indonesia yang baru. 2. Peri kemanusiaan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah saja, melainkan juga upaya dalam menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. 3. Peri ketuhanan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. 4. Peri kerakyatan. Seluruh pemimpin terpilih awalnya juga dari berbagai kalangan rakyat, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. 5. Kesejahteraan rakyat. Peri kesejahteraan rakyat menurut Muhammad Yamin bahwa mengutamakan kepentingan rakyat merupakan tujuan pemerintah dan negara yang daulat. Rumusan berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin sesuai dengan Pancasila. Peri kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi satu sistem yang kuat. Peri ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Peri kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila 4. Masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan atau saat membicarakan suatu hal. Kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila 5. Setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan juga negara. Yang keempat, biografi Muhammad Yamin. Profesor Mr. Muhammad Yamin, S.A. 24 Agustus 1903
sampai dengan 17 Oktober 1962. Adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi negara kesatuan Indonesia. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Holland SCH Inland School atau HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Aglemana Middlebury School atau AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool de Batavia, sekolah tinggi hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadan Sinaingsih Yamin, pada tahun 1969, dan melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara 8. Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Sebagai pencetus ide-ide penting, Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebangsaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1937, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Penghargaan Muhammad Yamin, Bintang Mahaputra Republik Indonesia, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada, dan Pancadharma Korps, tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Sekian video presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.